Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi pelajaran ilmu tasrif atau ilmu sorof. Ini pertemuan kedua kita di dalam pembahasan tasrif. Di pertemuan pertama kemarin kita telah mengetahui pengertian ilmu sorof, faedah dari mempelajari ilmu sorof, dan timbangan sorof. Kita sekarang ini melanjutkan pelajaran berikutnya. Setelah menjelaskan apa yang harus diperhatikan dalam menimbang, maka sekarang kita perlu mengetahui alat untuk menimbang. Alat untuk menimbang. Dikatakan di situ alat yang dipakai untuk menimbang adalah ta, ain, lam. Alat yang dipakai untuk menimbang adalah 3 huruf. Ta, ain, lam. Di situ di bawah dikatakan ulama bahasa Arab memilih alat untuk menimbang kata bahasa Arab 3 huruf. Kenapa 3 huruf? Itu maksudnya pertanyaannya. Karena kebanyakan kata dalam bahasa Arab itu 3 huruf. Kalau kita membaca Al-Quran ataupun hadits atau kitab Arab atau dengar orang bercakap, itu terbanyak dari kosakata yang mereka ucapkan adalah 3 huruf. Adalah 3 huruf. Ini alasannya kenapa pilih ta, ain, dan lam. 3 huruf. Yakni keterangannya fi'il yang bertasrif, itu fi'il yang ada pecahannya, itu tidak kurang dari 3 huruf. Kalau ada fi'il, kata yang bertasrif kurang dari 3 huruf, maka pasti ada penghilangan. Karena fi'il yang ada tasrifnya itu tidak akan ada yang kurang dari 3 huruf. Karena dia paling sedikit 3. Paling banyaknya 6. Nanti kita akan tahu. Iya. Makanya dipilih 3. Karena paling sedikit dari fi'il 3. Demikian pula isim yang mu'rab. Isim yang bisa berubah harokatnya, bisa dhamma, bisa fathah, bisa kasroh, itu tidak kurang dari 3 huruf. Kalau ada isim yang kurang dari 3 hurufnya, maka isim itu adalah isim yang tidak berubah. Misalnya ada isim, ya, dikatakan di dalam ucapan orang Arab, misalnya man, ini isim, kata tanya. Siapa? Ini isim ini. Tapi cuma 2 huruf, maka ketahuilah ini bukan isim mu'rab, bukan isim yang bisa berubah. Ini isim yang tidak bisa berubah. Karena kaidah dasarnya, isim kalau harokatnya bisa berubah, bisa saja di dhamma, bisa saja di kasroh, ataupun di fathah, pasti paling sedikitnya 3 huruf. Ini 2 alasan. Ya. Kenapa kita kalau menimbang pilihnya 3 huruf? Huruf fa, ain, dan lam. Fa, ain, dan lam. Karena pertama kata terbanyak dalam bahasa Arab itu 3 huruf. Isim paling sedikit 3 huruf. Fi'il paling sedikit 3 huruf. Paham kan? Huruf pertama namanya fa'ul kalimah. Huruf kedua namanya ainul kalimah. Huruf ketiga namanya lamul kalimah. Ini harus ditahu namanya. Jadi setiap huruf pertama dari bangunan asli, bukan tambahannya. Setiap huruf pertama dari bangunan asli dari sebuah kata itu namanya fa'ul kalimah. Huruf kedua dari bangunan asli namanya ainul kalimah. Huruf ketiga dari bangunan asli yang namanya lamul kalimah. Lamul kalimah. Paham kan? Ini penamaannya. Huruf apa saja tetap namanya fa'ul kalimah. Ainul kalimah. Lamul kalimah. Paham kan? Iya. Tanpa melihat harokatnya. Tanpa melihat harokatnya. Misalnya ya tadi ya, kita timbang pakai huruf fa dan ain serta lam. Ini tidak diharokati, gundul.
Iya. Karena harokatnya apa? Ikut yang ditimbang. Ikut yang ditimbang. Jadi bisa saja ini nanti fathah, bisa dhammah. Bisa saja juga kasroh. Tergantung yang ditimbang. Yang kedua ini bisa saja dhammah, bisa saja fathah, bisa saja kasroh, bisa saja sukun. Paham gak ini? Iya. Antum bisa paham ini? Makanya kita kasih gundul. Yang jelas ini huruf fa namanya apa? Fa'u al-kalimah. Ini ain namanya apa? Ainul al-kalimah. Ini lam namanya apa? Lamu al-kalimah. Paham kan? Ya, kalau ada kata dalam bahasa Arab nanti yang kita dapat. Ya, antum dapat kata doroba. Dot itu apa namanya? Fa'ul kalimah. Ro-nya? Ba-nya? Seperti itu. Jadi berganti huruf, tidak berganti namanya. Anda bisa pahami? Iya. Dapat kata misalnya dorbun. Dorbun. Ya kan itu tadi doroba. Ini saya ganti harokannya menjadi dorbun. Dotnya itu apa namanya? Hah? Ro-nya? Ba-nya? Dari sini, ini kan fi'il. Sementara ini adalah apa? Isim. Kenapa kita bilang fa'ul kalimah? Tidak kita katakan seperti yang biasa orang katakan fa'ul fi'il. Paham kan? Supaya bisa masuk pada isim, bisa juga masuk pada fi'il. Jadi kita tidak bilang fa'ul fi'il, ainul fi'il, lamul fi'il. Karena kalau antum bilang begitu, berarti yang ditimbang hanya fi'il. Yang ditimbang ini ada fi'il, ada isim. Paham kan? Supaya umum untuk isim dan fi'il kita bilang al-kalimah. Fa al-kalimah maksudnya huruf pertama dari kata. Lam ainul kalimah maksudnya apa? Huruf kedua dari kata itu. Lamul kalimah maksudnya huruf ketiga dari kata itu. Antum bisa paham ini? Jelas? Jelas ini? Antum dapat kata misalnya, dapat kata contoh selain doroba adalah misalnya kataba. Ya. Dapat kata kataba. Kau, apa antum bilang? Hah? Ta? Ba? Paham namanya ini? Siapa yang belum paham? Kita Pak Haji? Paham? Yakin? Insya Allah? Hah? Enggak insya Allah? Alhamdulillah. Bisa dites? Baik. Saya bilang, Pak, Zaidun. Zaidun. Iya, Zaid ini apa namanya? Riyanya? Dalnya? Oh, Masya Allah. Orang tua ini saja paham, apalagi anak muda. Paham? Yakin? Insya Allah? Alhamdulillah. Jelas berarti ya? Jelas ya? Ah, lanjut. Ini namanya alat untuk menimbang. Sekarang, cara menimbang. Itu tadi itu saya belum kasih harokatnya fa, ain, lam. Paham kan? Kenapa? Karena kita baru, jadi pembahasan itu tidak boleh campur-campur. Tidak boleh campur-campur. Kalau campur-campur berarti antum tidak ahli. Karena kalau antum lihat orang pembahasannya campur-campur, sudah ada minahwunya, singgung juga sorob, berarti bukan ahlinya. Dan itu ciri-cirinya. Iya. Jadi pembahasan tidak boleh campur, harus urut. Kalau nahwu kita bahas sorob. Paham kan? Demikian pula di pembahasan kalau ada judul babnya, alat untuk menimbang, alatnya saja yang dibahas. Paham kan? Sekarang, cara menimbang. Nah, ini baru kita mau menimbang ini. Doroba, dorbun, kataba, zaidun. Ya, cara menimbang. Dalam masalah pembahasan cara menimbang, ini pembahasan yang paling penting di dalam pembahasan sorof. Karena sorof itu identik dengan menimbang. Iya, sebagaimana nahwu identik dengan pembahasan i'rab. Tidak ada nahwu kalau tidak ada pembahasan i'rabnya, tanda-tanda i'rabnya. Kemudian kalau di sorof menimbangnya. Iya, ini harus kita tahu. Harus kita tahu cara menimbang dan apa alat yang kita pakai untuk menimbang.
Apa alat yang kita pakai untuk menimbang? Cara menimbang, satu, ada beberapa cara dalam masalah ini. Yang pertama, jika kata yang ingin ditimbang, semua huruf dalam bangunannya adalah asli. Adalah asli. Jadi antum mau timbang itu, kata yang hurufnya asli. Maksudnya tidak ada tambahannya. Semua huruf asli dalam kata itu. Maka apa yang harus antum lakukan? Lihat. Pertama, jika aslinya 3 huruf, jadi datang kalimatnya langsung 3 huruf. Dan 3-3-nya itu semuanya adalah apa? Asli. Maka ditimbang dengan wazan. Timbangan fa'ain lam. Jadi jangan bilang fa'ala. Karena bisa saja berubah harokatnya. Saya bilang tadi. Huruf pertamanya itu bisa saja dhammah, fathah, kasroh. Huruf keduanya bisa saja dhammah, fathah, kasroh, sukun. Huruf keduanya. Karena bentuk kata dalam bahasa Arab, huruf pertama bisa 3 harokat, huruf kedua bisa 4. Bentuknya. Setiap harokat, huruf pertama bisa 3. Dan bisa 4 huruf keduanya. Paham kan? Itu harus dipahami. Jadi bilang saja fa'ain lam. Itu alat untuk menimbang. Kalau 3 huruf, langsung saja. Mudah. Misalnya contoh, doroba. Apa timbangannya? Harokat itu fa'ain lam. Doroba. Fa'ala. Dorbun. Ambil harokatnya. Jangan hurufnya fa'ala. Dorbun. Kataba. Kataba. Zaidun. Zaidun. Jadi timbangannya jangan berubah. Harokatnya saja. Ini nanti beratnya kalau antum hafal wazan. Biasanya ikut ke sini fa-nya, ainnya. Kita tidak hafal timbangannya. Karena alat untuk menimbang kan ngapain dihafal? Nah orang cuma satu. Fa, ain, lam. Yang berubah apanya? Harokatnya. Coba antum hafal harokatnya. Kan begitu? Iya. Jadi itu wazannya, timbangannya sudah dihafal dari sekarang. Timbangannya fa, ain, lam. Harokatnya tergantung yang ditimbang. Jadi yang dihafal itu kosakata yang mau ditimbang. Bukan hafal sampai berbusa mulu fa'ala, fa'ala. Enggak, yang dihafal adalah yang mau ke antum timbang. Itu supaya cepat. Iya. Jadi antum dapat kata misalnya di dalam bahasa Arab misalnya ya apa saja ini isim. Contohnya asadun. Apa? Asadun. Hah? Apa? Antum dapat kata filun. Filun. Apa? Apa? Antum dapat kata ibilun. Ibilun. Hah? Ibilun. Hah? Apa? Apa? Antum dapat kata usudun. Usudun. Hah? Apa? 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 Dapat kata Umaru. Umaru. Apa Wahyudi? Umaru. Hah? Umaru. Hah? Nggak ada tanwinnya, jangan ditambah-tambah. Hah? Umaru. Hah? Fu'alu. Jadi ini alat untuk menimbang. Apa harokatnya ini alat? Tergantung apa? Yang ditimbang. Jadi cukup kita hafal sekali ini. Fa, ain, lam. Ini alatnya. Anda paham ini? Ini lebih mudah saya rasa. Dulu juga saya ngajar dulu sebelum ke Yaman. Yang ngajar tasrif. Kalau sorof. Setelah pulang dari sana ternyata ada yang lebih mudah. Yaitu kitab yang dikarang oleh ulama Arab. Pakainya seperti ini. Makanya di buku ini tidak ada tasrif. Iya, kecuali nanti di bab 3 itu hanya sekedar latihan saja. Latihan dari apa yang telah lewat yang kita pelajari di bab 1 dan bab 2 nanti. Dan ini buku cuma 3 bab. Cuma 3 bab. Tapi sekarang baru pendahuluan. Belum masuk bab 1. Ini cara untuk menimbang kalau 3 huruf. Tinggal antum bilang saja. Tadi kata misalnya filun. Fa-nya itu apa?
Iyanya, lamnya, ibilun. Hamzanya, banyak, lamnya, usudun. Hamzanya, dalnya, dalnya, sinnya, paham aja. Umaru, rohnya, ainnya, faul kalimah, mimnya, begitu. Maksudnya tidak harus antum berurut, paham kan? Dan yang ditulis di kamus ini faul kalimahnya. Kalau antum cari kamus, kan di kamus kan hurufnya a, ba, itu yang dicari adalah faul kalimahnya. Itu harus ditahu. Ini kata faul kalimahnya apa? Harus ditahu dulu. Yang dilihat di kamus adalah fa-nya, bukan huruf pertama. Perhatikan baik-baik. Bukan huruf pertama yang dilihat di kamus. Antum tidak temukan. Yang dilihat di kamus adalah apa? Faul kalimahnya. Misalnya, antum dapat kata ya goparo. Goparo. Mana faul kalimahnya? Apa? Go. Paham kan? Ainnya? Fa. Lamnya? Jadi kalau antum buka kamus, mau tahu artinya ini goparo. Di huruf apa carinya? Huruf goin. Kan begitu? Tapi datang kata di dalam ini juga, kadang dia bilang, ya, istighfaro. Paham gak ini? Iya. Istighfaro. Mana fa-nya? Faul kalimat. Iya, goin. Kan ini cuma tambahan. Tetap tidak berpindah. Paham kan? Jadi, istighfaro. Lihat kamus di huruf apa? Ya? Di fa-nya. Paham? Kalau antum lihat di alif, ya sampai mati tidak dapat. Paling kesimpulan antum, ini kamus kurang. Antum yang kurang. Kamusnya lengkap. Iya. Paham ini? Karena di kamus yang dilihat apa? Faul kalimah. Karena huruf tambahan itu di kamus itu makna. Terkait dengan makna. Jelas kan? Jelas. Ini yang pertama. Itu fungsinya. Apa sih fungsinya? Kita tahu ini fa kalimahnya. Ini ain kalimah, ini lamul kalimah, itu lihat kamus. Dan fungsi yang kedua, kalau terjadi penghilangan. Masalahnya kalau pada yang ditimbang hilang, maka timbangannya juga hilang. Sebagaimana sebentar akan kita jelaskan. Artinya nanti kalau hilang ainnya, berarti ain yang ditimbangan hilang. Hilang fa-nya. Ain, fa pada yang di alat timbang hilang. Hilang lamnya. Maka fa, lam pada alat timbang hilang juga. Jadi antum harus tahu ini apa yang hilang. Paham kan? Itu fungsi. Jadi pertama lihat kamus itu fungsinya, inti itu karena kita mau tahu artinya. Kemudian yang kedua untuk menentukan timbangannya apa. Untuk menentukan timbangannya apa. Ini pertama. Yang kedua, jika aslinya 4 huruf. Kan kadang kita dapat kata dalam bahasa Arab 4 huruf. Iya? Kadang kita dapat kata dalam bahasa Arab 4 huruf. Gimana cara menimbang kalau asli 4 huruf? Aslinya semua 4 huruf. Bukan 3. Apa yang harus kita lakukan? Maka tambahkan 1 lam lagi. Gampang saja. Tambahkan 1 lam lagi. Jadi yang dibahas hurufnya, bukan harokatnya. Kenapa kita fokus pada hurufnya? Karena harokat ikut apa? Yang ditimbang. Jadi tambahkan lagi 1 lam. Berarti ini kan sudah 1 lam. Jadinya nanti berapa lam? Jadinya 2. Jadinya 2. Iya. Ini sudah ada lam. Tinggal tambah lagi di akhirnya ini 1 lam. Iya. Cuman karena tadi antum bilang ini fa kalimah, ini ain kalimah, ini lamul kalimah. Kalau sekarang ada kata tambahan yang pertama, yang kedua. Karena sudah ada 2. Yang antum bilang ini faul kalimah. Ini ainul kalimah. Ini lamul kalimatul ula. Lam kalimat yang pertama. Yang kedua bilang lamul kalimatu atsaniyah. Lam kalimat yang kedua. Jadi tinggal ditambah pertama dan kedua. Karena sudah ada berapa? 2. Jelas antum? Jelas ini?
Contoh, misalnya antum dapat kata ya dalam bahasa Arab damdama. Damdama ini asli 4 huruf. Paham gak ini? Apa timbangannya? Antum dengar, apa timbangannya? Pakai 2 lam. Fa, ain, lam, lam. Harokatnya persis ini kasih. Coba, damdama, timbangannya. Damdama. Damdama. Zalzala. Zalzala. Dahroja. Apa? Dahroja. Ja'faru. Hah? Ja'faru. Hah? Ingat, ambil harokatnya yang ditimbang. Perhatikan itu. Jadi ulang. Ja'faru. Apa? Ulang. Jelas ini? Dipahami? Waswasa. Hah? Waswasa. Apa? Jelas? Jelas ini? Jalbaba. Jalbaba. Hah? Jelas ini? Zaidun. Hah? Dan sampai ini hafal, yang sana sudah lupa. Jelas ini? Paham ini? Jadi mudah sekali. Jadi tinggal dibilang ini damdama. Dal. Hah? Apa? Mim. Dal. Hah? Mim. Begitu. Ini yang pertama, ini yang kedua. Coba ana bilang dahroja. Dahroja. Dalnya? Ha? Ha? Ro? Jim? Mudah. Nah, itu cara menimbang. Ini kita belum timbang. Ini baru caranya itu. Pembukaan namanya ini. Ini pendahuluannya. Iya, pendahuluannya. Iya. Jelas ya? Kemudian berikutnya. Lihat. Santai, santai. Santai. Iya. Kenapa? Ada pertanyaanmu? Tanya saya. Insya Allah saya lebih pintar daripada Pak Abu Abdillah. Iya, objek. Tenang, tenang, tenang. Nanti saya suruh. Iya, daripada keributan di majelis. Baik. Alhamdulillah. Iya. Untuk saat ini ya, saya lebih pintar. Nanti Abu Abdillah lebih pintar. Baik, jelas ya? Jelas ini ya? Cara menimbang. Ini kalau aslinya berapa huruf? 4 huruf. Sekarang kita lanjut lagi. Iya, lihat contohnya di buku ya, mudah saja. Dahroja fa'alala, damdama fa'alala, waswasa fa'alala. Tinggal antum katakan fa'ul kalimah, lamul kalimah, ainul kalimahnya gimana. Iya, baik. Jika yang ketiga, jika aslinya 5 huruf, ini masalah. Ini paling tertingginya huruf asli. Dan ini tidak akan ada pada fi'il. Ini cuma ada pada isim saja. Karena fi'il itu cuma ada asli 3, asli 4. Makanya di situ anak katakan, jika aslinya 5 huruf, dalam kurungnya, ini hanya terjadi pada isim. 5 huruf asli itu hanya ada pada isim saja. Iya? Karena tidak ada fi'il yang aslinya 5 huruf. Tidak ada fi'il yang aslinya 5 huruf. Kalau antum dapat fi'il, antum hitung hurufnya 5, pasti tambahan. Pasti ada huruf apa? Tambahan. Dan bagaimana cara menimbang kalau ada tambahannya? Itu ada lagi cara lain. Ada lagi cara lainnya. Paham kan? Kita akan pahami nanti. Lihat. Jika asli 5 huruf. Ini hanya ada pada isim. Maka ditambahkan 2 lam. Kan ini kan sudah ada tadi 1 lam dulu. Ini hanya ada 1 lam. Ya. Ada fa, ain, lam. Hanya ada apa? Fa, ain, lam. Ya kan? Kalau antum mau timbang 5 huruf. Seperti antum dapat kata ya jahmarisun. Berapa huruf ini? Jahmarisu. Nah, ini sedikit kosakata dalam bahasa Arab. Karena makin tinggi kosakatanya, makin banyak hurufnya, makin sedikit katanya. Paham kan? Kata paling banyak dalam bahasa Arab 3. Kemudian yang kedua 4, kemudian yang paling terakhir 5. Ya, jahmarish. Jahmarish berapa huruf? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5.
Paham kan? Jahmarisun. Iya. Berapa huruf? 5. Sekarang bagaimana cara menimbangnya? Ini kan tadi kita pakai 3 huruf asli. Maka cara untuk menimbang, tambahkan 2 lam supaya jadi 5. Lam pertama, lam kedua. Jadi jadinya 3 lam. Jadinya berapa lam? 3 lam. Harokatnya tergantung yang ditimbang. Coba, jahmarisun. Hah? Apa? Iya. Jadi antum tulis ini, ya. Iya. Jadi tulis begitu. Harokatnya ini ambil. Fa, sukun, na, la, li, lun. Paham kan? Jelas ini? Hah? Contoh lain lagi misalnya. Kirtabun. Berapa huruf itu? Hah? 1, 2, 3, 4, 5. Kirtabun. Apa timbangannya? Hah? Hah? Jadi hapus ini. Hapus dulu. Baru kasih harokatnya. Fil, lal, lun. Ada paham ini? Jadi harokat ini timbangan. Ikut sini. Makanya kadang-kadang kita kecewa hafal timbangan. Iya kan? Karena kan nanti berubah harokatnya. Nanti berubah harokatnya. Jadi yang ditimbang ini yang menjadi patokan. Bukan timbangannya. Kalau timbangan itu cuma alat. Itu cuma apa? Alat. Yang mana alat itu? Apa harokatnya? Ikut yang ditimbang. Jadi kalau 5 tambahkan berapa lam? 2 lam. Jangan bilang 3 karena sudah ada 1. Beri yang ditambah berapa? 2. Tinggal penyebutannya. Ini fa. Fa'ul kalimah. Ain. Lam. Lamul kalimatul ula. Lam lagi. Lamul kalimatul tsaniyah. Lam kalimat yang kedua. Lam lagi. Lam kalimat yang ketiga. Begitu. Misalnya ini. Jahmarisun. Jim. Ha. Mim. Ro. Shin. Kirtabun. Bisa ini lanjutin. Insyaallah. Baik. Qaf. Ro. To. Ain. Ba. Masya Allah. Mantap. Bisa nih. Iya. Jelas berarti? Lihat di buku contohnya Safar Jalun. Lihat Safar Jalun. Wazannya fa'al lalun. Itu di lamnya 2 karena ada yang ditasdid. Kan tasdid itu 2 huruf. Tasdid itu berapa huruf? 2 huruf. Fa'al lalun. Safar jalun. Lihat anak kasih keterangan di situ. Sinnya fa'ul kalimah. Fa'nya ainul kalimah. Ro'nya lamul kalimatul ula. Jimnya lamul kalimatis tsaniyah. Lamnya lamul kalimati as-salisa. Jelas ya? Alhamdulillah. Ini kalau aslinya berapa? 5 huruf. Ini sudah 3. Semuanya aslinya. Masuk lagi berikutnya? Atau sudah dulu? Ya? Sudah dulu? Karena besok mulai ditanya ini. Sudah dulu? Baik, sudah dulu untuk awal. Alhamdulillah. Insya Allah besok lagi masih ya. Mudah-mudahan besok terakhir pendahuluannya ini. Mudah-mudahan. Insya Allah kita usahakan besok terakhir pendahuluannya. Supaya lusa sudah masuk di bab 1. Ya, sudah masuk di bab 1. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan, Om Tomo? Belum ada ya? Alhamdulillah, masih aman negara. Baik, Alhamdulillah. Silakan. Kalau iya,
isim mabni, bukan mu'rab. Kan ana bilang tadi kan, pada isim yang mu'rab, isim yang bisa berubah harokatnya, itu tidak kurang dari 3 huruf. Kalau ada isim tapi cuma 2 huruf, maka dia isim mu'rab, isim mabni, atau terjadi penghilangan. Baik, alhamdulillah kita cukupkan. Subhanallah, hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta.